Sports Center. Petty Droppers League. Kamusta? Tuloy ka, halika na para wag kang mahiyang pumasok. Pasensya ka na sa bahay kung medyo madumi at nakakasulas. Hai guys! Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika pelanggaran hukum. Penasaran? Yuk langsung aja simak video kami berikut ini. Halo guys, di sini aku Siti Mediski akan jelasin secara singkat mengenai materi dinamika pelanggaran hukum. Jadi di dalam dinamika pelanggaran hukum ini terdapat bagian-bagian yang terpenting yang nantinya akan kita bahas nih. Di antaranya yakni bagian yang akan membahas mengenai berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, serta partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pelanggaran hukum ini memiliki arti loh, yang berarti perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang gimana ya? Jadi, perbuatan yang melawan hukum itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang sikapnya itu tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi, bisa diartiin nih, kalau pelanggaran hukum itu merupakan bentuk dari ketidakpatuhan kita sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku. Nah, tentu hal ini didasari oleh beberapa sebab kan, itu tidak mungkin dilakukan tanpa dasar suatu sebab. Jadi, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Nurfatia Wulandari. Saksikan ya, terima kasih. Jadi guys, sikap ketidakpatuhan terhadap hukum ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu, pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan di zaman sekarang. Yang ketiga, para penindakan hukum kurang tegas, jadi membuat orang-orang malas untuk mematuhinya. Dan yang keempat, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Ada banyak sekali contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizka Anelia. Hampir setiap hari kita selalu mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan-tindakan yang melawan hukum, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan di lingkungan keluarga, yakni mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak dan adik, dan menonton TV sampai larut malam. Berikut contoh gambarnya. Contoh perilaku yang bertentangan di lingkungan sekolah dan masyarakat akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ridwan. Banyak sekali perilaku-perilaku yang bertentangan di lingkungan sekolah, di antaranya sering mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah selalu terlambat, dan bolos mengikuti pelajaran. Sedangkan perilaku yang bertentangan di dalam lingkungan masyarakat yang sering kita temui, yang ini tidak mengikuti kerja bakti, suka main hakim sendiri, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk contoh perilaku yang bertentangan di lingkungan bangsa dan negara akan dilanjutkan oleh teman kita, yakni Perilaku yang bertentangan di lingkungan berbangsa dan negara ini sebenarnya ada banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu yang ada di gambar ini, yaitu melakukan aksi-aksi teroris yang menyebabkan kerusakan pada kelengkapan negara. Selain yang ada di gambar ini, ada contoh lain yaitu melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam dinamika pelanggaran hukum terdapat sanksi yang bisa didapatkan sesuai dengan pelanggarannya. Untuk kelanjutannya bisa dijelaskan oleh teman saya, Yunita.
Ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama. Contohnya yaitu beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sanksi yang didapat ialah sanksi yang tidak langsung melainkan kecuali orang tersebut setelah meninggal dunia. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersangkutan dengan yang mana orang tersebut tidak menghargai satu sama lain atau tidak menghargai orang lain. Dan sanksi yang didapat merupakan sanksi yang tidak tegas, melainkan sanksi yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Yang ketiga ada sanksi kesopanan, yang dimana contohnya seperti tidak menghargai orang tua atau tidak menghormati orang yang lebih tua. Contoh sanksi yang didapat adalah sanksi yang tidak tegas, namun sanksi yang didapat berupa celaan di masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum, yang dimana tidak mengikuti proses-proses yang ada di negara, seperti berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun sanksi yang didapat ialah sanksi yang nyata dan tegas bagi setiap orang ataupun masyarakat tanpa terkecuali. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadia. Stop. Kamu ngaku rame-rame nih. Pakai helm kamu, mano? Kamu udah KTP dulu? Kalau SIM? Belum dapat, Pak. Nah, belum dapat dulu kamu nih. KTP ada nggak? Belum boleh buat, Pak. Nah, helm dah KT kamu nih. KTP dah KT, SIM dah KT. Kalau cek itu cara nih, kamu kena sanksi. So guys, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang itu telah memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan dengan baik peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan untuk menegakkan kepastian hukum. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum tertentu memiliki ciri-ciri. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya, Wulan. Ada 5 ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni yang pertama, dia selalu disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, dia tidak mencerminkan kerugian bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga, dia tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, baik melalui perbuatan maupun tindakan. Yang keempat, dia selalu mencerminkan hubungan yang selaras. Dan yang terakhir, dia selalu mencerminkan kepatuhan terhadap hukum melalui tindakan. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum ini tentu harus kita tampilkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa maupun negara. Sebagai bentuk perwujudan partisipasi kita sebagai warga negara dalam proses penegakan dan perlindungan hukum, ada banyak sekali contoh-contoh perilakunya, baik itu di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Nafriza. Jadi guys, banyak sekali contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Di antaranya, yakni mematuhi perintah orang tua, melaksanakan hukum yang dibuat dan disepakati keluarga, dan menghormati seluruh anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Rida. Sebenarnya banyak sekali perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di dalam lingkungan sekolah, yang diantaranya yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan dari sekolah. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ulangan. Dan yang terakhir, selalu memperhatikan penjelasan yang guru berikan. Sedangkan perilaku-perilaku yang mencerminkan hukum di alam lingkungan masyarakat, yakni yang pertama, ada selalu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, mengerjakan agenda meronda malam, ikut serta dalam kerja bakti, dan selalu menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Untuk contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di alam lingkungan bangsa dan negara akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Yeni. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan bangsa dan negara ini sebenarnya ada banyak sekali, salah satu diantaranya yakni bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.
Jika sudah berusia 17 tahun, harus sudah memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, dan selalu berbayar pajak tepat waktu. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi dinamika pelanggaran hukum. Jika masih bingung, kalian semua bisa kembali mempelajarinya di buku maupun informasi dari internet. Sekian. Oke guys, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Ada pesan yang dapat kita dapat, yaitu bahwa kita dapat hidup tanpa kebaikan, tapi kita tidak dapat hidup tanpa keadilan. See you around. Bye-bye.